menanti secara khusus sampai datangnya waktu pada jam 00.00 tengah malam. Padahal jam tangan tersebut selalu saja dipersiapkan dengan tombol pengatur waktu. Jam dinding juga demikian, mulai dari yang analog sampai dengan digital. Tapi alhamdulillah tadi malam seluruh dunia tiba-tiba menjadi bodoh, lupa tentang keberadaan tombol pengatur waktu, sehingga dinantilah dengan sabar sampai jam 12 malam, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam rombongan orang-orang yang bodoh tersebut. Dan kajian kita masih dalam rangka persiapan menjelang bulan-bulan politik dan pemilu di Februari yang akan datang pada tanggal 14, lebih kurang 13 hari lagi. Maka kajian kita sudah beberapa pertemuan yang lalu berpindah membahas tentang politik, merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kepemimpinan, sultan, kekuasaan. Ada yang menyebutnya imamah, ada yang menyebutnya khilafah. Imamah mungkin kemudian lebih sering digunakan oleh kalangan Syiah, kemudian yang khilafah berlaku secara umum. Lalu di negeri kita dipersempit makna khilafah tersebut, seolah-olah khilafah ada satu bentuk khusus di dalam benak mereka yang bertentangan dengan demokrasi yang sedang berjalan saat ini, atau sistem-sistem lain transisi kekuasaan yang ada di dunia, apakah sosialis, apakah nasionalis, ataukah bentuk-bentuk yang lain. Padahal inti dari khilafah sebagaimana kita bahas di pertemuan awal, yaitu khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Pergantian, mengganti tugas kenabian. Apa tugas kenabian? Fi hirasatid din, untuk mengawal agama, menjaga agama, wa siyasatid dunya, dan mensiasati dunia ini. Siasah dalam bahasa Arab politik, siasah. Kemudian dalam bahasa Indonesia siasah disebut dengan kata siasat, semacam strategi ataupun cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan. Dia bersiasat, ada sebuah siasat dan lain sebagainya. Sebenarnya dari bahasa Arab, siasah pakai ta marbutah, untuk mengurus dunia. Di siasat wa siyasatid dunya, mengurus dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajibun bil ijma', dan melaksanakan khilafah tersebut kepada seorang yang akan menyelenggarakannya di tengah-tengah umat, hukumnya wajib bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa in syazza anhum al-asam, sekalipun kesepakatan itu ada orang-orang tunggang, yang bisu, yang klodulau, yang menentangnya. Ini prinsip dasar. Ada transisi kekuasaan. Dari cerita kita di pertemuan yang lalu, bagaimana ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan tidak diberikan arahan khusus oleh Nabi, siapa sosok yang akan mengganti, bagaimana sistem untuk mengganti, dan berapa lama proses transisi. Terpilihlah Abu Bakar, bukan atas penunjukan, bukan atas kampanye, tetapi secara alamiah ketokohan beliau diakui. Dalam masa 3 hari sudah terpilih, berganti pemimpin. Kita di Indonesia ini zaman sudah maju, sudah tahun 2024, sudah abad 21. Tapi ketika seorang pemimpin selesai, berganti pemimpin baru, transisi kekuasaan itu perlu waktu berbulan-bulan. Maka kita kagum melihat di Malaysia, siang selesai pemilu, malam langsung dilantik presiden baru, sehingga pemimpin lama tidak sempat menyelamatkan aset, apalagi menyelamatkan dirinya dari penangkapan. Maka kita lihat ketika terpilih Mahathir Mohamad periode kedua, Najib Tun Najib
tidak bisa menyelamatkan diri. Siang pemilu selesai langsung diumumkan siapa pemenangnya, langsung transisi kekuasaan. Di Indonesia begitu selesai pemilihan tunggu berbulan-bulan. Jadi kalau presiden sebelumnya sempat korupsi, dia sempat pindahkan planet buminya ini ke tempat lain dulu, baru dilantik presiden yang baru. Ini anomali. Di zaman semuanya serba cepat, kecuali yang tidak cepat penghitungan suara, yang tidak cepat transisi kekuasaan. Ini anomali di negeri kita. Makanya ada yang sebutkan negeri ini dengan nama negeri Konoha. Ini tentang khilafah. Kemudian pergantian dari Abu Bakar ke Sayyidina Umar itu berdasarkan wasiat. Di dalam riwayat 2 tahun Abu Bakar memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, itu semua dimulai dari nol lagi. Tidak ada sumber anggaran tertentu untuk pendanaan pemimpin, sehingga Abu Bakar yang pedagang ini hari ini dilantik sebagai khalifah, besok beliau kembali berdagang. Bayangkan ada presiden baru dilantik, karena sebelumnya beliau jualan perabot, besok jualan perabot lagi. Baru dilantik, tiba-tiba besok jualan di pasar. Begitu Sayyidina Umar yang ketua DPR saat itu melihat Abu Bakar jualan, tentu beliau mempertanyakan atas tanggung jawab beliau sebagai wakil rakyat, kedua wakil rakyat. Wahai Khalifah Rasulullah, siapa yang akan mengurus kami bila Anda sibuk jualan? Khalifah ini tidak perlu berpikir panjang untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan juga. Wahai Aba Hafsin, wahai Umar, siapa yang urus keluarga saya kalau saya sibuk pikir tentang kalian? Karena keluarga saya masih manusia, ada mulut dan mereka perlu makan, dan tidak ada biaya. Maka saya perlu bekerja untuk menafkahi keluarga. Maka pada saat itulah Sayyidina Umar tergerak keinginan beliau untuk mengadakan paripurna, membicarakan tentang anggaran rumah tangga untuk presiden. Ini bukan anggaran rumah tangga ADART, tetapi biaya yang diperlukan oleh rumah tangga presiden, agar penguasa bisa fokus berpikir tentang rakyatnya. Maka diberikanlah tunjangan untuk khalifah. Kenapa itu perlu dipikirkan dari awal? Sebab ketika Rasulullah berkuasa tidak ada anggaran tersebut. Lalu bagaimana Rasulullah dan keluarganya bisa bertahan hidup sedangkan Nabi tidak sempat mencari nafkah dan disibukkan dengan dakwah? Mungkin pikiran kita akan sama seperti pendakwah sekarang, Pak Ustaz. Setelah berdakwah dikasih amplop, yang pendakwah lebih jauh. Nabi tidak berdakwah cari amplop. Beliau dengan prinsipnya, in ajriya illa 'ala Allah, pahala saya, upah saya hanya dari Allah Ta'ala saja. Sekarang memang amplop yang jadi targetnya. Ini menjadi anomali. Rasulullah di masa lalu beliau berdakwah dan fokus berdakwah karena untuk biaya rumah tangga beliau, bahkan keluarga besarnya Bani Hashim Bani Muttalib itu sudah tertampung di dalam 1/5 ghanimah. Falillahi wali rasulihi. Maka di dalam rampasan perang itu ada 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan para ulama bersepakat bahwa keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak berhak terima zakat. Salah satu pertimbangannya karena mereka sudah disediakan sumber pendanaan khusus 1/5 ghanimah. Seiring waktu ternyata ghanimah nggak ada lagi. Kenapa? Justru dalam setiap peperangan Islam menjadi negeri yang kalah. Negeri Islam, bukan Islam. Negeri Islam menjadi negeri yang kalah, yang terjajah. Sudah tidak ada lagi ghanimah. Bahkan negeri-negeri Islam itu dijadikan sumber ghanimah oleh orang non-muslim. Maka tidak ada lagi sumber pendanaan untuk keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib yang miskin-miskin. Jadi akhirnya para ulama berijtihad, dalam kondisi tidak ada 1/5 ghanimah itu, maka sudah boleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang miskin untuk menerima zakat. Alasan yang kedua dan yang paling utamanya, Nabi tidak ingin dalam menjalankan dakwah ada asumsi, ada dugaan
zakat itu adalah pajak untuk memperkaya Nabi dan keluarganya. Maka Allah dan beliau haramkan agar zakat tersebut tidak masuk ke dalam senef keluarga beliau. Keluarga beliau tidak masuk ke dalam senef penerima zakat. Di samping ada alasan ketiga, zakat itu adalah harta yang dipakai untuk mensucikan dari kotoran-kotoran harta umat Islam. Maka tidak layak yang kotor-kotor dijadikan pemberian untuk Nabi dan keluarga-keluarganya. Maka di dalam kajian Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam disertasi doktoral beliau Fiqhuz Zakah, dinyatakan bahwa Bani Hashim dan Bani Muttalib itu sudah boleh diberikan zakat. Bahwa mereka tidak menerima itu bab lain. Jangankan Bani Hashim, Bani Muttalib, orang lain pun yang tidak menerima tidak bisa dipaksa. Namun Baitul Mal wajib memfasilitasi. Mereka menolak, itu adalah hak mereka, bukan hak kita untuk tidak memberi. Itu menjadi kewajiban untuk diberikan. Berpindahlah dari Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Beliau tulis wasiat. Tapi wasiat itu bukan ditulis begitu saja. Beliau bermusyawarah. Beliau panggil tokoh-tokoh umat Islam saat itu, mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang sahabat lainnya. Beliau sudah punya kandidat, Sayyidina Umar. Tapi beliau tidak mau itu menjadi hanya semacam hak prerogatif. Beliau tetap bermusyawarah. Ditanyalah kepada Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman, dan lain sebagainya, bagaimana pendapat kalian tentang Umar bin Khattab? Rata-rata mengapresiasi Umar itu orang yang tegas, orang yang baik. Tidak terkecuali ada pula yang memberikan kesan negatif. Secara pribadi Umar baik, tapi untuk diberikan kepemimpinan kepada Umar, beliau itu terlalu tegas, nanti berbuat kejam kepada rakyat. Semua ini antara yang pro dan kontra, pesannya tersampaikan ke Abu Bakar. Dengan berbagai pertimbangan panjang, akhirnya beliau panggil Abdurrahman bin Auf untuk menuliskan wasiat tersebut. Itu dalam keadaan Abu Bakar sedang sakit berat menjelang ajal. Ditulislah oleh Abdurrahman bin Auf. Kira-kira kalau bahasa kita, bahwa saya Abu Bakar Siddiq, pengganti Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berwasiat apabila nanti saya meninggal dunia agar kalian melantik. Sampai pada kalimat melantik, Abu Bakar tiba-tiba hilang kesadaran karena beliau dalam kondisi sakit berat. Abdurrahman bin Auf yang menuliskan surat wasiat ini khawatir apabila khalifah ini meninggal dunia dan nama orang tersebut belum tertera. Maka dari diskusi-diskusi yang beliau dengar sebelumnya, beliau tahu bahwa Abu Bakar menggadangkan Umar bin Khattab untuk menjadi pengganti. Maka atas inisiatif beliau sendiri saat itu, dari intuisi beliau, ditulislah nama Umar bin Khattab. Saya berwasiat agar Umar bin Khattab dilantik sebagai pengganti saya. Selesai surat tersebut, dalam keadaan Abu Bakar sedang tidak sadarkan diri. Ketika beliau siuman, beliau panggil Abdurrahman bin Auf. Yang beliau ingat tentang surat ini, bukan tentang keluarga beliau. Beliau khawatir meninggalkan umat tanpa pemimpin. Ditanya kepada Abdurrahman bin Auf, sampai di mana surat yang tadi kita tuliskan? Maka dibacakan ulang oleh Abdurrahman bin Auf sampai dengan selesai dari inisiatif beliau sendiri, improvisasi beliau sendiri. Terlihatlah wajah ridha dari Abu Bakar, dan beliau senang ketika nama Umar sudah tertera. Inilah yang akan saya sampaikan, kata beliau, dan ternyata Allah mengilhamkan itu untuk engkau tuliskan. Andai kata saya meninggal dunia dalam keadaan tidak sadar tadi, maka sungguh umat ini tidak lagi terombang-ambing. Wafat Abu Bakar, Umar jadi khalifah. 12 tahun beliau berkuasa. Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 12 tahun. Ketika beliau menjelang ajal, tokoh-tokoh umat Islam ini dipanggil kembali. Makanya di dalam politik Islam itu, wakil-wakil rakyat itu disebut sebagai ahlul hilli wal aqdi. Orang yang terampil al-hilli untuk mengurai masalah, wal aqdi dan menyimpulkan
menyampaikan kesimpulan. Ketika ada sebuah kasus, mereka tidak membungkus kasus itu secara parsial, terpisah. Dia analisa dulu, ini sumber masalah di mana, ini sumber masalah di mana, dikembalikan kepada asalnya masing-masing, baru kemudian diambil ke sebuah kesimpulan. Sangat beda dengan kondisi kita sekarang. Pimpinan-pimpinan kita tersebut, jangankan khilli, jangankan aqdi, khilli pun tidak ada kemampuan. Jadi terlihatlah ada banyak kasus di negeri ini, ketika ditawarkan solusi oleh pemimpin, hampir tidak nyambung dengan akar masalah. Ketika dulu terjadi COVID, bayangkan saat COVID terjadi, di awal-awal, di daerah saya di Kota Madia Cet Keeng, sebagai wali kotanya, begitu masuk waktu asar, saya pimpin sholat berjamaah. Selesai sholat, saya sampaikan keluarga, ini sudah terjadi COVID dan sudah ada edaran dari pemerintah tentang pembatasan-pembatasan, dan saya ingatkan, jangan sampai menimbulkan konflik sosial. Kampung tetap seperti biasa, tidak perlu dibuat barikade di pintu masuk, karena COVID tidak masuk lewat pintu depan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di wilayah Cet Keeng itu ada komplek perumahan dosen. Kayak pegawai dosen, kau rencana minimal S2. Di komplek tersebut, hari pertama berkembang isu COVID, langsung di pintu depannya itu dipasang barikade. Anjir lewat nih. Bayangkan, itu orang pandai. Tapi orang pandai pun tiba-tiba menjadi bodoh saat diperlukan. Ketika terjadi COVID, kita kunci pintu depan, seolah-olah COVID itu sangat sopan, masuk lewat pintu depan, ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, lagi izin kamu kena demong. Apa yang terjadi? Warga komplek yang akan keluar masuk itu harus bertengkar dengan orang yang jaga pintu depan. Terpaksa mereka cari pintu-pintu samping. Ini anomali. Maka saya sebagai wali kota waktu itu langsung mengusulkan, nya bekna yang bangai lagi awaknya, wah, gak bangai awaknya, bek bangai aja. Jadi bayangkan, kita sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menjadi bangai saja. Maka alhamdulillah kawasan Cet Keeng bebas keluar masuk. Pesantren saya itu sampai berlaku PSBB ketika semua tempat lain sudah bubar. Saya sampaikan ke ustaz-ustaznya, karena mereka bertanya, bagaimana Pak, kita bubarkan. Saya jawab, kita bubarkan libur pesantren, anak-anak mau kemana? Justru di dalam pesantren ini mereka lebih terkontrol. Kita jaga orang luar jangan masuk. Kita sampaikan orang tuanya jangan datang, karena anak-anak kalau tidak datang orang tua, mereka sibuk sendiri. Tapi begitu melihat orang tua melambai-lambai, goyang iman mereka. Orang tuanya yang provokasi. Kita udah larang jangan datang, semuanya kami urus dengan baik, tapi orang tuanya tetap lewat saja, sekedar ingin melihat wajah anaknya. Grup-grup tajauh dan limit. Mendekati PSBB, kita tetap sampaikan, biasa saja pintu gerbang depan tidak tertutup. Tidak ada protokol apa-apa, kecuali kita jaga saja interaksi. Suatu hari, saya sedang dalam perjalanan pulang dari Aceh Selatan, transit di Masjid Ajun, ditelepon oleh seorang wartawan yang masuk dalam gugus COVID. Masih ada rekamannya. Saat ini kami sudah sampai pesantren. Oh, selamat datang. Minta maaf, saya sedang ada di luar, sedang dalam perjalanan. Iya Pak Ustaz, cuma mau konfirmasi, ini kenapa nggak ada protokol apa-apa tentang COVID? Ini enggak ada wastafelnya, ini enggak ada spanduknya. Seolah-olah COVID ia ke spanduk. Ini enggak ada wastafel, enggak ada spanduk. Kemudian anak-anak juga enggak pakai masker. Ini pintu depan juga enggak ditutup. Apa jawaban saya? Oh, hana awak ini telepon kan. Ada awak telepon kalau mesti siap. Ada awak telepon kalau pasang spanduk, kalau pakai wastafel dan tutup pintu yang pakai masker. Makan jawaban mula-ulah. Kesal dia. Masa udah begini kondisinya masih harus pemberitahuan lebih dahulu? Saya bilang, Bang, saya mengerti COVID. Cuma saya tidak bodoh seperti kalian, Bang. Saya mengerti COVID. Anak-anak sudah kita ajar tentang protokol, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Cuma kami tidak mempersempit diri sendiri. Kami di dalam ya, pakai masker, wakah mentang pak, salat jaga jarak, tapi di pintu berdesak-desak, maka lagi rumpahnya. Ini tentang konsistensi, bukan tentang sesuatu yang insidental. Kita sudah lihat waktu COVID kan anomali. Terulang kasus yang kedua, ketika ya ribut-ribut kemarin persoalan Rohingya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat komen dari orang-orang hebat, itu enggak menyentuh akar masalah sama sekali. Ketika mahasiswa ini berontak
Kita sepakat bahwa kita nggak setuju dengan sikap-sikap brutal demikian. Tapi masalahnya banyak orang hanya fokus kepada sikap mahasiswa ini dengan tidak melihat kenapa mahasiswa itu bisa brutal demikian. Mereka sudah demonstrasi ke kantor gubernur, mereka sudah beraudiensi ke DPR, mereka sudah datang ke lembaga-lembaga terkait, tetapi tidak ada respon. Kapan direspon? Ketika mahasiswa ini menjadi brutal. Pengungsi-pengungsi ini dihalau ke kantor imigrasi. Kita sepakat pemandangannya itu sangat memilukan dan memalukan. Bagaimana ada orang tua, orang perempuan, anak-anak kecil yang trauma menjerit-jerit melihat bagaimana anak-anak muda ini brutal. Kita sepakat itu salah. Tetapi ketika orang-orang bijak hanya menyalahkan mahasiswa ini, mereka lupa ini kan hanya ekses. Ekses dari apa? Dari pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya. Andai kata pemerintah melalui angkatan darat lautnya patroli di perbatasan, tentu tidak mereka sampai ke dalam wilayah Indonesia. Andai kata Pol Airut patroli di pantai, tentu mereka tidak bisa turun dan mendarat. Andai kata yang sudah mendarat itu datang kepolisian, keamanan, langsung mereka diarahkan ke sebuah tempat fasilitas pemerintah, tentu tidak berinteraksi dengan masyarakat. Andai kata di tempat pemerintah, tentu tidak sampai ke yang namanya BMA, Balai Musraya Aceh. Setelah sampai di fasilitas pemerintah, terserah pemerintah silakan cari dana dari UNHCR untuk membiayai, tapi itu jangan diizinkan berinteraksi dengan masyarakat. Ini dibebaskan sampai warga masyarakat harus patroli di tepi pantai, padahal mereka tidak digaji. Sampailah mereka di tempat tersebut. Ketidakpedulian pemerintah direspon oleh mahasiswa dengan cara-cara baik, tidak ada solusi. Berontaklah mereka. Kita pegah ada mahasiswa Pak Aceh, Pak Aceh. Nyuruh yang komen bukan Pak A. Harusnya ketika mahasiswa bertindak begini, itu menjadi daya tekan dari orang-orang bijak. Ini gara-gara presiden tidak bersikap, gara-gara perangkat pemerintah tidak bekerja, maka mahasiswa kami menjadi brutal. Bukan mahasiswa disalahkan, karena mahasiswa itu juga menjadi representasi dari sebagian besar masyarakat Aceh yang muak atas sikap ini. Bukan orang Aceh benci untuk menolong pengungsi, tapi orang Aceh benci ketika pemerintah tidak peduli. Kalau hanya orang asing, jangankan Rohingya yang muslim, coba lihat nyaureng kafe Pak di Longah, di Lepung. Mereka sewa rumah, melu puntung wek-wek entah. Coba perhatikan, adakah orang Aceh yang memusuhi orang asing? Kenapa tidak dimusuhi padahal ini non muslim? Karena difasilitasi oleh pemerintah, masuknya lewat jalur imigrasi, walaupun penggunaan visanya salah. Visa mereka visa wisata, tapi sampai kemari mereka berkarya, mencari nafkah. Ini mitapeng, tapi masuk mereka terpantau oleh pemerintah. Ini kenapa masyarakat berontak? Karena masuk mereka tidak dipantau oleh pemerintah secara ilegal. Ini contoh sederhana. Ini sikap intelektualnya, langsung menyalahkan mahasiswa. Padahal mahasiswa itu masih menjadi representasi dari sebahagian, kalau bukan sebagian besar, dari sebagian masyarakat Aceh yang kecewa dan dilampiaskan oleh mahasiswa ini. Kalau tidak percaya silakan cek di media sosial betapa banyak dukungan dari netizen Aceh khususnya terhadap sikap mahasiswa ini. Setidaknya yang tidak setuju sudah menunjukkan sikap. Anomalinya yang setuju hanya berkuar-kuar saja, ini saudara kita, harus kita tolong, harus kita bantu. Tapi sebelum melihat ada seorang pun dari pihak yang setuju yang datang ke tempat tersebut lalu menjemput mereka, ajak pulang ke rumah. Pegahnya payah dah bantu, payah dah tolong, ciba becak juga nan. Berapa orang sanggup ada bantu? Satu keluarga, ajak satu keluarga. Pak, ibu, siapa suaminya, berapa orang anak-anak, yuk tinggal di rumah saya. Oh, hanya mampu bantu satu orang, cari yang jomblo-jomblo. Nah, saya hanya mampu bantu satu orang, yuk pulang ke rumah saya. Jadi sopir saya atau jaga kebun saya. Saya belum melihat ada orang yang pro mengajak mendukung, yang langsung bertindak nyata datang untuk ajak pulang ke rumah. Hanya melihat-lihat saja, kasih uang, bagi-bagi uang, leh nyopeng ke jangan. Kadang cik penggop lah ke baganan. Ini contoh sederhana. Apa yang terjadi? Kalaulah kita buat semacam analogi, bila kita anggap ada kasus kebakaran, datanglah tim pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran itu harusnya fokus pada titik api, dipadamkan apinya.
Ternyata tim pemadam kebakaran ini tidak membawa air dan racun api untuk menyiram dan mematikan sumber api. Mereka hanya membawa kompresor dan blower untuk meniup-niup asap. Nyu asap bejak kena, nyu asap bejak kedih. Rohingya ini hanya asap saja. Tindakan mahasiswa ini hanya asap saja. Apa sumber apinya? Perbatasan negara yang tidak dijaga kedaulatannya. Maka kita teriak ke sana kemari, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Udah sampai mati kita belum melihat ada harganya. Bayangkan, ini karena ada sumbernya yang tidak padam. Lalu datang orang-orang dari pusat. Ada kemarin saya baca Mahfud MD mempersoalkan, orang Aceh itu apa enggak ingat waktu tsunami dulu dibantu oleh dunia internasional. Ini Mahfud MD. Pertanyaannya, internasional itu membantu Aceh atau membantu Indonesia? Aceh itu berdiri sendiri atau terpisah dari Indonesia? Kenapa tiba-tiba bantuan internasional dikhususkan atas nama Aceh? Padahal mereka masuk lewat gerbang imigrasi Indonesia. Harusnya Mahfud MD itu malu luar biasa. Kami sebagai pemerintah mohon maaf pada rakyat Aceh atas keteluruan kami sampai mahasiswa harus bertindak brutal. Nyotrok Pak Mahfud MD pada pratip lah. Kenapa Aceh disalahkan? Seharusnya Mahfud MD itu marah kepada Panglima Angkatan Laut, marah kepada Komando Alam Armada Barat. Kenapa biarkan wilayah teritorial Aceh itu bisa dimasuki oleh kapal-kapal perahu ini dari luar negeri dan mereka berbondong-bondong berulang-ulang terjadi. Kedih betul. Ini tiba-tiba mahasiswa disalahkan. Memang sudah salah mahasiswa. Tapi kesalahan mahasiswa disebabkan karena kesalahan pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya. Ahlul hilli wal aqdi. Kita tidak menemukan pakarnya. Maka ketika kita pilih anggota dewan di PRA, di PRK, harusnya ahlul hilli wal aqdi. Diajak diskusi, mereka punya solusi. Ketika masalah pangan terjadi, mereka tahu apa solusinya. Saya perhatikanlah di Chat Keeng, dalam rangka ketahanan pangan, ada anggota dewan yang membantu ketahanan pangan tersebut. Apa solusi yang ditawarkan? Ternak bebek, variety. Ini kan masalah baru. Kenapa harus bebek? Padahal warga masyarakat tersebut tidak punya lahan untuk bebek. Bebek itu dia perlu lahan rawa-rawa, benapaya benar. Muncullah masalah baru. Apa masalahnya? Kotor. Karena itu cirit lebih. Hantam na itiknya yang kering, tapi cirit. Jorok. Yang kedua, bebek ini menimbulkan kebisingan. Imratib 20 jam. Tengah malam beda dengan ayam, dia hanya berzikir di waktu subuh. Malam dia istirahat. Setelah anggota dewan bagi aspirasi untuk ketahanan pangan bagi itik anjir terpajuh, boh itik trik-trik terpajuh, karu 20 jam, kutau 20 jam. Terjadi keributan, kerentanan di tengah-tengah warga. Itu kualitas anggota dewan kita. Lain masalah, lain solusi. Ini yang terjadi. Maka ada perbaikan ke depan, kesempatan untuk memperbaiki di bulan Februari nanti. Jangan lengah. Maka setiap orang yang punya hak suara untuk memilih, provokasi untuk hadir ke TPS, menyumbangkan suara dan beristikharah. Jangan asal pilih. Walaupun ada yang katakan terima uangnya jangan pilih orangnya, saya tetap tidak sepakat terima uangnya dan pilih orangnya. Kenapa? Karena menerima uang ini tetap masuk dalam kategori riswah, sogok. Ar-rashi wal murtashi war-ra'ish bainahuma finnar. Orang yang menyogok, orang yang terima sogok, dan perantara di antara keduanya itu masuk dalam neraka. Nah, suatu ketika ada sebuah pengajian akbar di PD di Kecamatan Kembang Tanjung. Pada sesi tanya jawab, ada jemaah bertanya, bagaimana Pak Ustadz kalau nanti ada caleg calon kepala daerah memberikan uang untuk memilih beliau, boleh nggak kita terima uangnya tapi kita sepakat untuk tidak memilih beliau? Saya tanya ke beliau, ke orang yang bertanya, kira-kira ketika Nabi menyatakan orang yang menyogok dan menerima sogok
masuk neraka, apakah ada bersyarat bahwa tujuan dari orang yang menyogok harus terwujud? Orang yang menyogok dan yang menerima sogok mengikuti keinginan penerima sogok masuk neraka. Asal menerima sogok masuk neraka. Apakah anda pilih dia atau tidak pilih dia? Ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Yang memberi sudah pasti ada tujuan, dia masuk neraka. Yang menerima sogok, walaupun hanya sebatas terima, tidak dia turuti keinginan orang yang menyogoknya, tetap masuk neraka. Kenapa? Hanya al-murtashi yang menerima sogok, tidak harus mengikuti sepenuhnya keinginan dari orang yang menyogok. Rusak negeri ini. Maka ada ahlul hilli wal aqdi, yang duduk di lembaga tersebut harus orang yang pandai menganalisa sebuah masalah dan mereka mempunyai tawaran solusi atas masalah tersebut, keterampilan dalam mengurai dan menganalisa, mengambil kesimpulan. Ini Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menerapkan sistem pergantian kepemimpinan yang kita sebut khilafah tadi dengan mekanisme perwakilan. 6 orang pimpinan fraksi termasuk putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab dengan 5 orang yang lain, yang tadi ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, duduk bermusyawarah menentukan salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin selain daripada putra Sayyidina Umar yang hanjut cana kenyan. Beda dengan Umar bin Khattab sekarang yang perlu cana kenyan. Ini Umar bin Khattab di masa lalu, beliau tidak ingin beliau jadi pemimpin dan tidak ingin anak-anaknya. Sedangkan Umar bin Khattab sekarang ingin anaknya sendiri yang jadi pemimpin. Terpilihlah Sayyidina Utsman. 12 tahun beliau berkuasa sebagai khalifah. Akhirnya beliau dikhianati oleh orang-orang munafik dan terbunuh di rumah beliau sendiri, syahid. 3 hari kosong kekhalifahan, sisa-sisa dari pimpinan fraksi tadi menemui Sayyidina Ali, berharap beliau untuk bersedia menerima jabatan khalifah agar umat ini tidak kosong dari kepemimpinan. 3 hari berturut-turut dan semuanya ditolak oleh Sayyidina Ali. Beliau tidak mau jadi khalifah sampai akhirnya beliau diancam, bila terjadi perang saudara umat Islam dan umat ini berantakan, bersediakah anda untuk tanggung jawab di hadapan Allah karena anda tidak mau menjadi pimpinan? Barulah dalam terpaksa Sayyidina Ali menjadi pemimpin. Dia ada ahlul hilli wal aqdi, orang yang ahli dalam menganalisa masalah. Hirasatid din wa siyasatid dunia, menjaga agama dan mengurus dunia. Agama dijaga, dunia diurus. Hari ini kita hidup dalam sebuah sistem pemerintahan yang agama tidak dijaga dan negara tidak diurus. Kita autopilot, tidak ada urusan. Aceh paling miris. Bayangkan tahun yang lalu saat dana otsus kita masih 8 triliun, 4 triliun yang menjadi silpa, padahal masyarakat hidup dalam kemiskinan. Tidak diurus dunia, dibiarkan negeri kita ini berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Kita ambil contoh kanun RT RW, tata ruang dan tata wilayah. Tidak ada ketegasan dari pemimpin, misalnya tentang IMB saja. Kita rindu ingin melihat jalanan di Aceh itu lurus dan bangunannya simetris. Oke lah, jalan yang lain itu muncul secara natural. Tapi jalan Batoh, jalan Pango, itu direncanakan, by design. Tapi bahkan jalan yang didesain, itu pun nggak lurus. Jadi benar-benar di Aceh ini sulit mencari siratal mustaqim untuk meninggal dunia, jalan yang lurus. Dibangunlah pertokoan di sekitarnya. Pertokoan itu pun dengan segala bentuk balok dalam matematika ada. Mulai dari segitiga, kemudian jajaran genjang, belah ketupat, 5 segi 5, bandum lah itu nanti. Bayangkan, itu harus ada izin IMB, dan itu keluar begitu saja. Maka nggak ada jalan-jalan yang lurus, semuanya sesuai dengan mekanisme pasar. Kalaulah pemerintah benar-benar mengurus dunia, maka ketika warga yang ingin bangun toko di tepi jalan melihat posisinya tanahnya miring, dibuat syarat kepada yang bangun toko,
Ini tanah bapak miring. Bapak mau maksimalkan bangun toko di tanah tersebut, pasti adalah salah satu tokonya yang akan miring. Jadi bagaimana Pak? Kami tidak keluarkan IMB sampai bapak bersepakat dengan yang punya tanah sebelah untuk tanahnya diluruskan. Tanah beliau yang miring menjorok ke tanah bapak jadi punya bapak, tanah bapak yang menjorok ke tanah beliau jadi tanah beliau. Lebih dan kurang nanti silakan negosiasi. Kalau sudah lurus tanahnya, kami keluarkan IMB. Ya, naik tam itu biizin. Lagi naruh katanya kakek. Padahal bisa diperkuat dengan IMB. Tidak berjalan karena tidak ada penguasaan. Ini siasat dunia untuk mengurus dunia. Bagaimana orang yang miskin dapat fasilitas, orang yang kaya dapat fasilitas. Tidak ada urusan sama sekali. Maka tidak ada. Sudah 78 tahun kita merdeka. Tetapi berlalu lintas di jalan raya saja tidak terurus dengan baik. Kita sudah dapat rilis dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda Aceh, dari Lantas Polda Aceh, bahwa kasus kecelakaan di jalan raya itu semakin tahun semakin meningkat. Kenapa? Karena memang tidak diurus. Coba nanti bubar dari masjid, kita berlalu lintas, itu jalan protokol. Jalan Tenya Arif, Daud Bre sampai jalan Teguh Umar, itu jalan protokol. Harusnya jalur paling kanan itu untuk mendahului. Tapi kenyataannya yang jalan jalur kanan itu santai saja, tanpa merasa berdosa sama sekali. Kan ada patroli. Patroli yang dikejar hanya yang tidak pakai helm. Padahal yang tidak pakai helm tidak menyebabkan kecelakaan orang lain. Hanya menyebabkan fatal kecelakaan dirinya kalau terjadi kecelakaan. Helm kepelit. Plat nomor galon. Ya, yang santai belah sana, slow saja. Jalan kita 3 jalur. Tapi 1 jalur setengah untuk kendaraan berhenti. Bayangkan 1 jalur setengah untuk kendaraan berhenti. Dan orang yang berhenti dengan kendaraan hampir tidak pernah pakai otak. Saya kaji pedang motor macam agak urusan gop. Kap motor dan dah mau parkir, punggung hebat dengan jalan. Dan celakanya, itu mobil plat merah. Kalau sudah plat merah, itu sudah pejabat ada eselonnya. Tapi itu kan sopirnya Pak Ustaz. Kalau ingin tertibkan ruang publik jalanan umum, maka tertibkan mulai dari sopir-sopir kendaraan dinas. Kan terdata orangnya. Dipanggil oleh Ditlantas, diajarkan aturan berlalu lintas. Bapak-bapak harus menjadi keteladanan. Ini jangankan kendaraan dinas umum, bahkan patroli pengawalan dari kepolisian pun itu melanggar lalu lintas. Entah kenapa negeri kita asal sudah konvoy pakai lampu hazardnya, klep-klep, wiunen. Kita nggak tahu perpindahan jalurnya dia mau kemana, klep-klep. Dan itu dibiarkan. Dan yang praktekannya itu ternyata pengawalan resmi yang pakai baju seragam polisi. Bagaimana kita akan mendidik masyarakat kalau dari sumber yang mengajarkan keteladanannya tidak dimulai? Matro bab-bab nyampai hanya berarti mbak masjid. Itu contoh sederhana. Wa hirasatiddin, dan menjaga agama. Sayangnya tidak ada yang menjaga agama. Makanya keluarlah rilis data tahun 2022 Aceh mendapatkan peringkat 1 nasional, alhamdulillah, di bidang kasus pemerkosaan tertinggi. Maka hebat ada. Sumatera Utara kalah jauh, nomor 6 Sumatera Utara. Aceh nomor 1. Hokarian. Baik pegahnya sekedar hok entah. Hebat Aceh memang. Kita bukan hanya juara 1 termiskin se-Sumatera, kita ada prestasi di tingkat nasional. Alhamdulillah, juara 1 untuk kasus pemerkosaan tertinggi se-Indonesia. Ini sesuatu yang patut dibanggakan oleh pemerintah Aceh. Tidak ada pemerintah lain yang berhasil seperti Aceh. Ya, itu luar biasa. Bahwa dia dapat lihat nomor rumput ya. Nomor 1 Aceh. Nomor 2 Jawa Barat. Nomor 3 Jawa Timur. Aceh 135 kasus, Jawa Barat 114. Kan jauh tak menang aja. Jawa Timur 106. Sumatera Utara nomor 54, hanya 68 kasus. Banyak katakan betan petih Ustaz, hanya akurat. Kalau tidak akurat, sudah setahun dirilis, sekarang sudah 2024. Kenapa tidak ada yang menggugat? Tidak ada yang membantah.
Ini kita ingin dengar rilis di tahun 2023 peringkat berapa Aceh pada kasus pemerkosaan. Mudah-mudahan bisa bertahan sebagai juara 1. Nah, karenanya prestasi dia. Li hirasatid din, untuk menjaga agama. Dan kasusnya semakin brutal. Siapa yang melakukan kekerasan seksual ini? Sudah keluarga terdekat, ayah tiri, ayah kandung, kakek kandung, guru di sekolah, guru di pesantren. Kepada siapa lagi kita akan mempercayakan anak-anak perempuan ini? Tidak ada tempat yang aman. Dulu hanya anak perempuan yang tidak aman, sekarang sampai anak laki-laki pun tidak aman. Dan sayangnya, jangankan orang lain, bahkan orang tuanya pun sudah tidak peduli. Maka malam kemarin, malam Sabtu, malam Ahad, itu anak-anak gadis dibonceng dan berboncengan di atas kendaraan, berpeluk-pelukan lebih mesra daripada Romeo dan Juliet. Pertanyaannya, apakah orang tuanya di kampung tidak tahu? Itanya bantakalan anak gabla yang leganya, anak raw tadi ingat. Anak saya apa akan begini juga? Sudahlah orang tuanya tidak mau tahu, pemerintah pun mendiamkan saja. Maka saya belum mengetahui ada seorang kepala daerah, apakah provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa yang fokus pada kasus-kasus seperti ini. Nah, kecil tingkat kampung yang menjaga kampungnya saja. Umpamanya kampung Prada. Dibuat peraturan bahwa siapapun yang melintas di jalanan di wilayah kampung Prada tidak boleh melanggar syariat Islam. Hanjit lu puntung, hanjit membonceng inang agam yang kan mahram, hanjit urinang terhaulai. Jangankan untuk wilayah kampung yang sangat luas, wilayah masjid saja tidak sanggup kita sterilkan dari pelanggaran syariat. Masjid Baitul Salihin oleh Karing itu sudah setahun lebih saya sarankan kepada BKM-nya, karena di wilayahnya itu ada warung-warung kopi dan mengakses pasar. Banyak orang yang melintas lewat jalan dalam masjid itu untuk jalan pintas. Saya tantang, kenapa tidak diusahakan ada 2 orang satpam di pintu masuk dan pintu keluar untuk menjaga agar yang masuk ke lingkungan masjid itu tidak melanggar syariat. Menyahanapeng bapa panitia masjid jak boleh uncak 2 orang satpam bikilan. Sudah setahun lebih. Besok pagi silakan datang ke Masjid Baitul Salihin dan duduk sekitar mungkin 5 menit enggak terjadi. Setengah jam duduk. Akan terlihat orang celana pendek laki-laki melintas di jalan tersebut dan tidak ada seorang muslim pun yang tersinggung. Jangankan muslim biasa, orang alim pun tidak tersinggung. Maka coba baca berita di media, coba dengar ceramah. Pernahkah ada seorang ulama di Aceh yang meributkan persoalan orang Aceh sudah telanjang hari ini? Nah, karena tidak ada yang mengajak kita untuk peduli bahwa ini tentang kehormatan, ini tentang syariat. Maka na'udzubillah, PR kita semakin lama semakin berat. Maka kalau kita mau peduli, cilapnya lebih berilap daripada mahasiswa, bro. Kenapa? Karena ketidakpedulian pemerintah, ketidakpedulian para ulama, ketidakpedulian para tokoh-tokoh adat. Maka na'udzubillah, inilah pentingnya. Maka 2024 yang sudah masuk bulan Februari, sebulan lagi kita harus benar-benar sigap dan siap bahwa yang masuk parlemen adalah orang-orang yang mengerti tentang undang-undang, tentang legislasi. Karena tugas DPR itu hanya ada 3. Yang pertama legislasi ataupun taknin, penyusunan kanun ataupun perda. Yang kedua penganggaran bersama dengan eksekutif, berapa anggaran yang diperlukan dan alokasinya. Dan yang ketiga pengawasan. Tidak masuk di dalam tugas Dewan Legislatif untuk eksekusi, karena itu wilayahnya eksekutif. Maka kalau ada anggota Dewan kampanyenya terpilih dan insyaAllah terpegat jalannya, terpegat jembatan je, baik ada yang banyak nyempehantalah dengku. Dari kampanye saja dia sudah tidak paham tugas dan fungsinya. Makanya masyarakat di negeri ini mengapresiasi para pejabat itu bukan di bidang tugasnya, sudah di bidang yang lain. Ketika ada pejabat sering bawa pulang orang sakit dan orang meninggal dunia, bikin kehebatan, padahal itu tugas dinas sosial.
Ada tugas yang tidak berjalan karena sibuk mencari apresiasi dari bidang yang lain. Nauzubillah. Jadi ada waktu untuk memperbaiki keadaan dan itu kembali kepada kita. Kalau itu disebut hak, fardu kifayah di dalam syariat. Apa makna fardu kifayah? Wajib kepada sebahagian bila sudah dikerjakan, wajib kepada seluruhnya, tapi bila dikerjakan oleh sebahagian, gugur kewajiban dari yang lain. Pemilu ini, kalau sudah ada sebahagian saja yang memilih, itu sudah sah pemilu. Walaupun legitimasinya kurang. Bila terpilih yang baik, nggak ada masalah untuk yang tidak ikut memilih, yang punya hak suara. Tapi ketika yang punya hak suara tidak ikut memilih, lalu terpilihlah pemimpin yang buruk. Alah panena cibruk mandum naku. Dari semua yang buruk-buruk pasti ada yang lebih baik. Maka orang yang tidak ikut memilih yang baik-baik ikut bertanggung jawab atas keburukan yang terjadi. Karena dia memilih untuk diam pada saat ada peluang satu suara untuk mengubah keadaan. Kewajiban kita berikhtiar. Berubah tidak berubah adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersikap apatis hanya karena merasa panina cika curang that, cika lagi nyaw wasit kali gaji, hakim garis kali nyaw. Tidak ada masalah dengan mereka, itu urusan mereka dengan Allah taala. Pertanyaannya, sudahkah kita jalankan kewajiban kita dalam batas minimal yang mampu untuk kita eksekusi? Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan waktu bulan Februari nanti di tanggal 14 bagi yang punya hak suara untuk hadir ke TPS-TPS menentukan nasib negeri ini 5 tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan akan terpilih pemimpin-pemimpin yang peduli kepada syariat, yang mengurus dunia ini bukan minta diurus oleh dunia. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Kita ambil waktu sedikit, bila ada pertanyaan disilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yamin. Iya. Saya kalau di sini saya dari Sabang. Sesuai dengan tempat tadi pemberian uang baik yang menerima dan yang beri. Dua adalah masuk neraka. Namun demikian yang sekarang ini bukan uang Ustaz, tapi diberikan kaos dan juga kalender. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pahami sogok itu hanya, yang kita pahami sogok selama ini hanya sebatas uang. Yang ke sogok. Kita lupa bahwa sogok itu segala bentuk pemberian sampai dalam bentuk manfaat itu disebut sogok. Apakah yang diberikan kain sarung, yang diberikan baju, yang diberikan peci, apalagi yang diberikan itu uang. Sekarang berubah sampai kepada panci pun diberikan. Panci, kuali, kanot, drop batendok, itu semuanya adalah suap. Dengan pengecualian bila selama ini memang sudah akrab demikian, itu sama bandingannya seperti dalam bab riba. Riba itu adalah segala bentuk manfaat yang diterima oleh yang mengutangkan atas transaksi utang tersebut, walaupun berbentuk manfaat. Maka kata para ulama, saya utangkan uang kepada seorang kawan, yang kawan ini sebelumnya tidak pernah membayar kopi saya, tidak pernah tawarkan tumpangan kepada saya, tapi sejak dia berutang uang saya, kopi saya selalu dia bayar. Yakinlah bayar kopi ini karena utang. Ketika berpapasan di jalan sudah dia tawarkan tumpangan, "Hom jak nengku." Ana jak gede ucap keung dat. Mah lintat mah. Berekan sabo arah saja ana berapa. Nyom balik arah kita. Yakinlah itu terjadi karena utang, dan itu pun masuk di dalam bab riba. Maka riswah juga demikian. Yang tidak pernah ada interaksi dulunya ngopi dibayar, ini tiba-tiba kagak bayar kopi, masuk dalam paket tersebut. Kecuali untuk pertemuan kita diundang hadir, makan dan minum, wajar. Tetapi ketika pulang diantar diberikan uang, yakinlah itu tidak wajar. Maka sesuatu yang di luar kewajaran dari interaksi sehari-hari dengan orang tersebut, bukan dengan orang lain, dengan orang tersebut, dalam musim-musim politik oleh kandidat-kandidat politik, itu masuk kategori riswah. Tapi kalau diajak pertemuan, untuk pertemuan itu ada makan dan minum, itu sudah lumrah terjadi dengan siapapun. Tapi kalau saat pulang nanti ke ijoknya, apa peng? Anak ke transport becut.
Berekan waktu undang tong juk transport. Nyuka juk transport. Walaupun undangannya undangan acara normal. Perkawinan. Dulu diundang, sekarang diundang. Tapi waktu perkawinan sekarang walimahnya, waktu pulang sudah diberikan amplop. Berkah aja juga, berkah dari caleg niku. Yakinlah itu sudah masuk kategori tersebut. Sesuatu yang di luar kewajaran dalam interaksi sehari-hari. Tapi kalau sehari-hari kita datang waktu pulang dikasih sesuatu, sebelum jauh-jauh sebelum beliau menjadi caleg, ketika beliau menjabat mencalonkan diri sebagai legislatif tetap berlanjut, itu kita tidak kategorikan itu sebagai riswah. Demikian. Terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.